Halo semua, selamat datang di Mainan Pulang Kerja. Pada video kali ini kita akan ngebahas sepatu Emba Crouch. Sebelum kita bahas sepatunya, kita lihat dulu boxnya. Ini dia boxnya. Boxnya lumayan kompak ya, jadi untuk disimpan itu dia nggak makan banyak space. Terus boxnya ini bukan box yang murahan, jadi lumayan keras, tapi bukan juga yang premium. Boxnya warna coklat kardus biasa, di bagian atasnya itu dia ada logo Footwear Emba. Di bagian sininya ada tulisan Crouch. Jadi ini menarik ya, jadi dia setiap box itu berbeda sesuai dengan tipe sepatunya. Karena ini tipe Crouch, jadi di sini tulisannya Crouch. Lalu bagian bawahnya di sini ada tulisan Footwear Emba, didesain untuk muda-mudi dan lain sebagainya. Lalu di sininya juga ada logo daur ulang. Lalu di sininya kosong, di sininya ada tulisan Footwear Emba. Dan untuk di sisi sininya dia ada label sizingnya ya. Di sini saya pakai ukuran 42 dan ini true to size buat saya. Ini ada siluet sepatunya dan ini tulisan Made in Indonesia. Sekarang kita buka. Dalamnya polos aja ya, coklat kardus biasa. Kertas minyaknya juga polos, nggak ada logo Embanya. Sekarang kita balik lagi ke sepatunya. Cara siluet mirip banget ya dengan German Army Trainer. Dan ya bagus sih, secara desain overallnya bagus. Terutama kalau kalian suka desain-desain yang kelihatan simple atau clean gitu. Terus untuk bagian uppernya dia dari bahan leather dan sebagian itu dari sweat yang warna abu-abu ini. Dan untuk awal pemakaian itu rasanya agak kaku ya. Terus setelah dipakai itu ya nggak sekaku pas awal tapi juga bukan jadi lentur. Terutama di bagian toe boxnya sini ya. Ini mungkin kalian bisa kelihatan ada cracking gitu. Jadi pas jalan kan ketekuk. Nah pas awal-awal itu kaku banget. Cuma pas udah dipakai beberapa kali itu jadi lebih lebih nggak kaku gitu. Tapi ya bukan yang jadi lentur juga. Terus untuk bagian sampingnya ini dia ada logo Embanya, cuma logo Embanya ini dibolong-bolongin gini ya, bukan dikasih paneling gitu. Dan saya lebih suka seperti ini, jadi ya preferensi pribadi ya. Mungkin teman-teman ada yang suka kalau dikasih paneling, tapi kalau saya lebih suka seperti ini, jadi kelihatannya lebih clean gitu. Lanjut ke bagian belakang, ada paneling seperti ini, dan ini ditekan-tekan lumayan keras, jadi bagus untuk kestabilan. Bagian paling belakangnya itu sweat warna abu-abu gini, dan untuk bagian dalamnya sama dengan bagian luarnya. Lanjut ke lubang tali sepatunya. Sisi lubang tali sepatunya ini ada gerigi-gerigi gini ya. Kalau saya sih lebih suka kalau dia itu lurus-lurus aja gitu. Maksudnya jadi kelihatan lebih clean. Tapi ya balik lagi itu selera pribadi. Dan untuk tali sepatunya itu dia pakai yang pipih dan ini tali sepatunya lentur ya. Ditarik-tarik ini bisa panjang pendek gini. Dan untuk panjang tali sepatunya menurut saya udah oke, nggak begitu kepanjangan. Lanjut ke tangnya. Tangnya ini pakai leather juga, cuma leathernya tuh beda ya. Ini kayak pattern leather gitu, jadi mengkilap dan dipegang-pegang itu berasa lebih licin dibandingkan upper line-nya. Dan dia di bagian tengahnya ini ada emboss logo Emba. Lanjut ke liningnya. Liningnya ini pakai bahan mesh, dipegang lumayan oke. Jadi waktu kena dengan kulit kaki kita rasanya masih nyaman. Dan dia untuk lining ini berpadding ya. Di bagian sampingnya ada paddingnya dan di bagian belakang juga ada paddingnya. Nggak banyak tapi cukuplah buat pakaian sehari-hari. Lalu untuk di tangnya bagian dalamnya ini dia juga pakai mesh. Jadi semua yang bersentuhan dengan kaki ini dia pakai mesh yang bikin pemakaiannya itu lebih nyaman. Untuk insole-nya dia ada tulisan Footwear Emba warna oranye begini. Ini nggak bisa dicabut ya, saya udah coba. Terus untuk ditekan-tekan lumayan empuk. Lanjut ke bagian midsole-nya, dia pakai teknologi kapsul, jadi midsole outsole-nya jadi satu begini. Warnanya gam, cuma gamnya ini gam yang muda ya. Jadi perpaduan warnanya kalau menurut saya bagus antara putih dan gam muda begini. Dan kalau midsole kayak gini ya jelas, soalnya keras ya, ditekan-tekan gini juga berasa kerasnya. Dia modelnya gerigi-gerigi gini, dan untuk tingginya stack height-nya itu nggak begitu tinggi. Jadi ya cocok buat teman-teman yang suka desain yang slim. Lalu bagian outsole-nya kayak gini, bagian atasnya itu ada bulat-bulat begini dan kayak bintang-bintang gini. Di bagian tengah ke bawah gerigi-gerigi gini dan ada tulisan Emba. Secara traksi saya nggak menemukan masalah,
tapi saya belum coba di tempat basah. Tapi kalau tempat kering dan di lantai mall gitu nggak masalah. Lalu gimana rasa pakainya? Rasa pakainya menurut saya standar aja, bukan yang keras menyakitkan, tapi juga bukan yang nyaman atau empuk banget gitulah. Jadi di bagian uppernya ini walaupun agak kaku ya kulitnya ini, tapi rongga di dalam kakinya itu lumayan banyak. Jadi menurut saya sepatu ini nggak ketat ya di bagian kakinya. Jadi mungkin ini akan cocok buat orang yang kakinya lebar karena ya kaki saya tuh masih ada rongga di bagian dalamnya. Tapi ya tetap lebih bagus kalau dicoba lebih dulu. Terus juga ternyata sepatu ini enteng banget dan ya mungkin juga karena bagian meshnya ya waktu kena kaki itu berasa lebih oke dan ada padding-paddingnya. Ditambah lagi insole lumayan empuk walaupun midsole-nya tuh keras. Jadi ya kombinasi itu menyebabkan sepatu ini jadi lumayan oke saat dipakai. Jadi bukan yang nyaman banget, tapi juga bukan yang keras menyakitkan. Lalu bagaimana kesimpulannya? Sepatu ini harganya itu sekitar 300.000 dan menurut saya itu agak kemahalan ya. Kalau misalnya harganya 200.000 kecil atau di bawah 200.000 malah itu akan saya bilang murah. Bukan yang mahal tapi juga bukan yang murah banget. Lalu kalau menurut saya sih secara desain ini oke banget, tampilannya keren, terutama buat kalian yang pakai outfit yang clean, yang simple atau yang old money gitu, cocok dengan sepatu ini. Tapi ya sepatu ini lebih ke penampilannya sih, untuk kenyamanannya pakai sehari-hari yang nggak banyak jalan kakinya menurut saya masih oke. Jadi kalau kalian ke kantor yang banyak duduknya atau sekedar jalan-jalan ke mall atau ke cafe atau nongkrong di restoran gitu, ini masih oke. Tapi kalau buat traveling yang banyak jalan kakinya, menurut saya sepatu ini bukan pilihan. Dan ya mungkin dari segi kualitas berasanya kurang premium ya, baik itu upper atau midsole outsole-nya ini. Jadi kapsul ini kayak agak kurang rapi gitu. Tapi ya secara overall desainnya oke, tinggal mungkin peningkatan kualitas aja, dan kalau bisa harganya diturunin lebih bagus. Mungkin itu pendapat dari saya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe biar saya lebih semangat untuk bikin video. Untuk link sepatu bekas review, insya Allah linknya akan saya taruh di deskripsi. Sekian video dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.